Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang penulis Harun Yahya. Pengadilan Turki menjatuhkan vonis 1075 tahun dan 3 bulan penjara kepada televangelis, penulis buku-buku Islam dan pendakwah Adnan Oktar atau lebih dikenal sebagai Harun Yahya karena terbukti melakukan kejahatan seksual. Harun Yahya juga disebut terlibat dalam 10 jenis kejahatan, yaitu mendirikan dan memimpin organisasi kriminal, menjadi mata-mata politik atau militer, membantu organisasi teroris Fethullah atau FETÖ meski tidak jadi anggotanya, dan selain itu dia juga divonis terlibat kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pelanggaran hak atas pendidikan, pencurian data pribadi, dan tindakan ancaman. Selama sidang, hakim, jaksa, dan terdakwa mendengarkan sejumlah kesaksian korban yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan Harun Yahya. Salah satunya adalah korban berinisial CC, yang mengaku dia dan sejumlah perempuan lain kerap diperkosa dan dilecehkan. Mereka juga dipaksa meminum pil kontrasepsi setelah diperkosa. Kesaksian ini menjawab temuan polisi berupa 69.000 pil KB di kediaman Harun Yahya, namun dalihnya adalah pil itu digunakan untuk mengobati kelainan di kulit dan menstruasi. Pemimpin geng berusia 64 tahun itu ditangkap pada 2018 bersama 236 anggota dan mitranya. 2 diantaranya juga divonis tinggi, yaitu 186 tahun dan 211 tahun penjara. Di Turki, Harun Yahya memiliki stasiun televisi sendiri bernama A9 atau A9 yang memiliki program paling kontroversial berupa acara teologi agama yang dipadukan dengan hiburan seperti tarian perut dan nyanyian kelompok perempuan yang dinamakan kitten atau anak kucing bersama pria muda yang dijuluki lion atau singa. Mereka biasa mengisi building bridge, acara bertema perempuan, Islam, dan antar agama. Komisi Pengawas Televisi Turki akhirnya menghentikan siaran acara tersebut karena dinilai telah melanggar hak perempuan dan gender. Kalau kita bahas soal kitten atau anak kucingnya Harun Yahya dalam tanda kutip, penampilan mereka ini punya ciri khas yang tampak seperti hasil operasi plastik, mulai dari wajah tirus, bibir tebal, sampai payudara besar. Salah satu kitten bernama Ebru mengidentifikasi dirinya sebagai feminis Islam, yang menurutnya sesuai dengan ajaran Harun Yahya bahwa perempuan tidak wajib mengenakan kerudung dan boleh berpakaian terbuka dari para desainer kenamaan. Tapi setelah Harun Yahya didakwa sebagai pemerkosa, otomatis merontokkan segala klaim Harun Yahya soal feminisme dan Islam. Nama Harun Yahya cukup akrab bagi sebagian warga Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pemilik nama asli Adnan Oktar ini lahir di Turki pada 2 Februari 1956. Adnan Oktar alias Harun Yahya mulai populer sebagai pemimpin kelompok religius kecil di Universitas Istanbul, Turki pada tahun 1980-an. Ia berhasil menarik minat pemuda Istanbul yang kaya dan berpengaruh dengan membawa nama Islam. Harun Yahya juga semakin populer setelah menyuarakan sentimen anti-Yahudi, anti-Freemason, anti-komunis, dan serangkaian teori konspirasi lainnya. Bahkan pada tahun 1987, Harun Yahya menerbitkan buku berjudul Judaism and Freemasonry yang berisi argumentasinya bahwa kaum Yahudi dan Freemason telah berhasil menyusup ke institusi negara Turki dan berupaya mendegradasi moral, spiritualitas, dan religiusitas warga Turki. Buku itu sangat laris manis, sampai dicetak hampir 100.000 kali. Namun sesaat setelah buku itu terbit, Harun Yahya ditahan oleh pemerintah Turki atas tuduhan mengkampanyekan revolusi teokratik. Dia dipenjara selama 19 bulan
dan 10 bulan diantaranya dihabiskan di rumah sakit jiwa karena mengidap gangguan kepribadian obsesif kompulsif dan skizofrenia. Masih tentang antipatinya terhadap Yahudi, Harun Yahya juga pernah disorot karena mengatakan Holocaust hanya kebohongan belaka. Dalam buku berjudul Holocaust Lies yang terbit pada tahun 1996. Menurut Harun Yahya, yang terjadi adalah orang-orang Yahudi meninggal karena tifus dan kelaparan, bukan dibantai rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler. Harun Yahya pun kembali populer sekitar tahun 2000-an ketika mengalihkan fokusnya dari Turki ke pasar internasional. Berbagai isu yang dia bawakan juga ikut berubah. Secara eksplisit dia menyatakan anti-Yahudi dan mendapuk dirinya sebagai anti-Darwinis. Salah satu karya Harun Yahya yang paling kontroversial sekaligus berpengaruh adalah buku yang terbit pada tahun 2006, berjudul Atlas of Creation. Buku itu berisi bantahan atas teori evolusi Charles Darwin, konsensus ilmuwan di seluruh dunia dengan dasar teks agama. Lewat buku ini juga ratusan buku lainnya, Harun Yahya kemudian dikenal sebagai penganjur kreasionisme, yaitu ajaran yang meyakini bahwa kehidupan adalah hasil ciptaan Tuhan, bukan proses ilmiah apalagi seleksi alam. Harun Yahya secara sukarela mengirimkan buku seberat 6 kg itu kepada PBB, Kongres Amerika Serikat, dan Departemen Biologi di seluruh universitas di berbagai belahan dunia. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang televangelis, penulis buku-buku Islam dan pendakwah Adnan Oktar, atau lebih dikenal sebagai Harun Yahya, yang divonis 1075 tahun penjara oleh pengadilan Turki. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.